Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan teori asal-usul tasawuf. Yang submaterinya yang pertama unsur Islam, yang kedua unsur di luar Islam, yang ketiga sanggahan terhadap teori orientalis. Unsur Islam. Unsur Islam bersumber pada ajaran Islamnya yaitu Al-Quran dan Hadis, serta praktek kehidupan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Secara umum, Islam mengatur kehidupan yang bersifat lahiriah atau jasadiyah dan kehidupan yang bersifat batiniah. Pada unsur kehidupan yang bersifat batiniah, inilah kemudian lahir tasawuf. 1. Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab yang di dalamnya ditemukan sejumlah ayat yang berbicara tentang inti ajaran tasawuf. Yang kedua, pada hadis juga banyak berbicara tentang kehidupan rohaniyah sebagaimana yang telah ditekuni oleh kaum sufi setelah Rasulullah. Unsur di luar Islam. Unsur di luar Islam yang diduga mempengaruhi tasawuf Islam diantaranya yang pertama unsur Nasrani. Pengaruh dari unsur agama Nasrani terlihat pada ajaran tasawuf yang mementingkan kehidupan zuhud dan fakir. Menurut Ignaz Goldziher dan juga para orientalis lainnya mengatakan bahwa kehidupan zuhud dalam ajaran tasawuf adalah pengaruh dari rahib Kristen. Yang kedua, unsur Yunani. Untuk selanjutnya, ada juga teori yang mengatakan bahwa tasawuf juga dipengaruhi oleh unsur Yunani. Menurut Abuddin Nata, bahwa metode berpikir filsafat Yunani telah ikut mempengaruhi pola berpikir umat Islam yang ingin berhubungan dengan Tuhan. Yang ketiga, unsur Hindu dan Buddha. Di samping pengaruh dan ajaran Nasrani, Goldziher juga mengatakan bahwa ada ajaran tasawuf banyak dipengaruhi oleh ajaran Buddha. Dia mengatakan bahwa ada hubungan persamaan antara tokoh Buddha Siddhartha Gautama dengan tokoh Sufi Ibrahim bin Adam yang meninggalkan kemewahan sebagai putra mahkota. Bahkan Goldziher mengatakan para Sufi belajar menggunakan tasbih sebagaimana yang digunakan oleh para pendeta Buddha, begitu juga budaya etis, estetis, serta abstraksi intelektual adalah pinjaman dari Buddhisme. Yang keempat, unsur Persia. Unsur kepercayaan dari Persia dengan sendirinya juga berarti telah ikut serta mempengaruhi tasawuf, karena hubungan politik, pemikiran, sosial, dan sastra antara Arab dan Persia telah terjalin sejak lama. Sanggahan terhadap teori orientalis. Teori Goldziher dan Nicholson sebagaimana telah diuraikan di atas dilihat dari berbagai aspek mengandung banyak kelemahan. Bila mereka mengakui bahwa tasawuf tidak murni dari ajaran Islam, ini dikarenakan titik fokus kesimpulan mereka hanya mengaji tasawuf dari ajaran-ajaran atau perilaku kehidupan para sufi. Harus diakui bahwa memang ada pola kesamaan kehidupan dan pemikiran para tokoh sufi dengan ajaran-ajaran di luar Islam. Tetapi adanya kesamaan ini bukan berarti mereka mengambil ajaran di luar Islam, sebab Al-Quran dan Hadis adalah sumber utama yang serat dengan ajaran-ajaran tasawuf. Nampaknya Goldziher dan Nicholson tidak bersungguh-sungguh mengkaji kedua sumber tersebut. Titik fokus mereka tertuju pada pemikiran dan pola hidup para sufi, bahkan pada ajaran formal yang menjadi landasan tasawuf, dan mereka pula telah melupakan untuk mengkaji kehidupan Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya yang menjadi anutan dari para tokoh sufi. Demikian itu yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.